Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menerima sebuah kotak yang harus terus kamu tatap atau sesuatu yang mengerikan akan keluar darinya? Ini bukan kotak biasa, ini jebakan hidup atau mati. Dan mereka baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Suatu malam di sebuah rumah, terlihat sepasang suami istri yang baru banget nikah. Mereka adalah Ben dan Rachel. Pasangan muda yang baru tinggal bersama ini lagi mesra-mesranya banget. Bahkan membuat masakan aja harus berdua saking gak mau pisah. Waktu sedang asik masak, mereka kedatangan tamu, yaitu teman lama Ben yang bernama Shane. Melihat Shane, Ben sedikit shock. Kenapa dia datang malam-malam gini? Rachel juga curiga kenapa Shane datang dengan ekspresi wajah yang pucat, gugup, bahkan tangannya gemeteran. Dengan terpaksa, Ben pun mengizinkan Shane masuk. Dalam rumah, Shane bilang maaf. Kemarin saat Ben dan Rachel menikah, dia tak sempat datang. Tujuan dia ke sini untuk memberi hadiah pernikahan aja. Dengan senang hati Ben terima. Tapi anehnya, waktu Ben mau lihat surat kadonya, Shane malah nyuruh Ben untuk membuka kadonya langsung. Baca suratnya nanti aja. Lagi-lagi Ben nurut. Saat Ben buka, dia kaget kenapa isi kotaknya kosong. Shane juga tiba-tiba pergi. Melihat itu, Rachel datang dan bertanya pada Ben. Ben lalu bilang dia juga bingung. Shane ngasih hadiah tapi tak ada isinya. Karena penasaran, Ben ngambil senter untuk melihat isi dalam kotaknya. Tapi pas disorot, kotak itu tetap gelap. Seperti lubang yang tak ada ujungnya. Ben lalu coba ngambil pensil terus jatuhin pensil itu ke kotak. Dan benar aja, pensil itu jatuh ke lubang yang tak berujung. Ben dan Rachel pun semakin penasaran, sebenarnya benda apakah ini? Mungkin Shane mau ngerjain kita. Rachel lalu membuka isi surat dari Shane. Di surat itu Shane bilang, jangan pernah berhenti menatap isi kotak ini. Jika sedikit aja memalingkan mata, maka akan ada sesuatu yang datang. Whatever you do, don't take your eyes off of it. It wants you to look away. Waktu Ben mau nelpon Shane, Shane tak menjawab. Sosok wajah itu juga terus memperhatikan kemana Ben pindah. Melihat kejadian itu, Ben dan Rachel makin panik. Ben berusaha nelpon Shane lagi, namun tetap tak dijawab. Rachel lalu punya ide. Gimana kalau kita coba alihkan perhatiannya dengan saling menatap satu sama lain? Siapa tahu dia akan menghilang. 1, 2, 3. What? Just Ben. Don't let him leave the house. Karena risih terus diperhatikan oleh sosok itu, Ben ngambil bangku, terus minta Rachel untuk duduk di sini. Dia akan pergi ke rumah Shane sebentar. Sebelum pergi, Ben ngambil pisau, lalu memberikannya ke Rachel. Dia janji tak akan lama. Sepanjang jalan di mobil, Ben terus nelpon Shane, tapi tetap tak mau diangkat. Ketika Ben sudah dekat rumah Shane, teleponnya diangkat. Ben lalu bilang sebenarnya kotak apa yang Shane kasih untuknya. Siapa orang yang berada di dalam kotak itu? Bukannya jawab, Shane malah nyuruh Ben pulang sekarang juga. Shane minta maaf, dia terpaksa melakukan hal itu agar bisa bebas. Bila Ben mau selamat, Ben harus segera pulang dan menatap matanya. Mendengar itu, karena khawatir takut terjadi apa-apa dengan Rachel, Ben pun buru-buru pulang. Sesampainya di rumah, Ben kaget. Kenapa rumahnya gelap? Stop kontak di rumahnya juga rusak dan Rachel hilang. Ben lalu buru-buru mencari Rachel ke lantai bawah. Yeah? What's up? Rachel? Di tengah kepanikan mendadak, terdengar suara Rachel dari kamar mandi. Tapi waktu ke sana, ternyata itu bukan Rachel, melainkan sesosok bayangan misterius.
Karena takut Ben buru-buru kabur, namun saat sampai tangga dia melihat banyak sekali bayangan berada di lantai atas. Melihat itu Ben tak percaya, tapi ketika Ben memalingkan wajahnya, bayangan itu semakin lama semakin mendekat